Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka Junedi dengan NIM L0212211059. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik rehabilitasi pada lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga atau biasa disebut dengan Angiospermae, di mana dia juga mampu beradaptasi pada salinitas yang tinggi dan juga mampu terbenam pada perairan tersebut. Nah, ekosistem lamun ini menjadi salah satu ekosistem bahari yang produktif di perairan dangkal, di mana lamun ini sendiri berperan sebagai tempat habitat, tempat pemijahan, tempat pengasuhan, pembesaran biota-biota yang ada pada perairan. Nah, ekosistem lamun ini juga memiliki manfaat secara ekonomi sebagai bahan kerajinan, makanan maupun dalam bidang farmakologis. Nah, langsung saja metode pertama yaitu metode pembibitan atau pembenihan, di mana metode ini biasanya biji dikoleksi dari buah yang tua atau diambil dari buah lamun yang tua untuk yang tumbuh pada sedimen. Nah, kemudian untuk pemanenannya itu buah dipotong dari rangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji dan benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Nah, teknik ini untuk pembenihan masih sangat sedikit sehingga penanaman dengan biji itu tidak terlalu direkomendasikan. Hal ini juga berkaitan dengan biji yang kurang sukses untuk jenis-jenis lamun pada umumnya. Di samping itu, secara umum biji atau benih lamun sangat kecil dan mudah terbawa air atau arus dari perairan. Pada metode kedua itu yaitu metode spring jangkar dan tanpa jangkar, di mana metode ini yaitu pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dan ditransplantasi tanpa substrat. Untuk penanaman dengan metode spring dengan jangkar biasanya dilakukan pada arus dengan 1,5 knot, kira-kira 3 km per jam, atau pada daerah dengan gelombang akibat adanya angin. Nah, sedangkan penanaman metode spring tanpa jangkar itu juga sudah banyak berhasil. Metode ini ditanam dengan cara mengambil sebuah lubang kecil pada substrat dalamnya itu kira-kira 8 cm, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Nah, metode ini hanya bisa berhasil jika arus dan gelombangnya yang rendah. Nah, selanjutnya metode ketiga yaitu ada metode plug, di mana metode plug ini yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok, paralon, dan tanaman dipindahkan dengan substratnya. Nah, biasanya menggunakan paralon atau PFC dengan diameter 10 cm untuk jenis halodule. Nah, sedangkan dengan jenis lainnya itu biasanya berdiameter 15 sampai 20 cm. Nah, metode plug ini dengan menekan ke tanaman lamun masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15 sampai dengan 120 cm. Nah, kemudian metode selanjutnya itu ada metode curve, di mana bibit lamun diikatkan pada frame kawat menggunakan tali rapia dengan cara diikat simpul. Nah, lamun donor ini ditanam di atap substrat dengan sedikit tekanan sehingga bagian bawah frame dapat masuk ke beberapa sentimeter kedalaman pada substrat perairan. Nah, metode ini digunakan sebagai upaya regenerasi asexual dengan teknik pengikatan bibit lamun menggunakan media kawat pada dasar bingkai atau frame sebagai penahan di dasar air laut. Nah, metode trip ini cocok diterapkan untuk wilayah yang bergelombang dan berluas karena fret kawat dapat melindungi bibit lamun sehingga mampu bertahan dari hantaman gelombang dan arus pada perairan. Nah, kemudian metode terakhir itu ada metode spearing accord. Nah, metode ini merupakan transplantasi bibit lamun yang diambil tanpa substrat, di mana menggunakan pisau dan kemudian ditransplantasikan pada lokasi yang baru. Nah, bibit lamun diikat pada jangkar, kemudian dimasukkan ke dalam substrat yang telah digali. Nah, dalam metode ini tidak memakan biaya yang terlalu besar karena alat yang digunakan itu hanya berupa besi yang digunakan sebagai penahan lamun. Nah, penggunaan metode spring anchor ini
biasanya dilakukan pada wilayah yang berarus atau daerah yang bergelombang akibat adanya angin. Metode transplantasi spring angkor ini memiliki nilai kesintasan yang tinggi karena nilai tersebut dapat disebabkan karena penggunaan frame di mana frame besi dan juga jangkar besi yang tertancap kuat pada substrat akan menahan lamun-lamun tersebut agar tidak terbawa arus atau gelombang yang